Silahkan duduk. Memulai dengan pembelajaran kita, yaitu tentang mengikuti bimbingan Roh Kudus. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati kami. Semoga kehadirannya dalam hati kami akan menguatkan kami dalam belajar hari ini untuk selalu mengenal bisikan dan bimbingan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akan membahas pembelajaran kita dengan materi mengikuti bimbingan Roh Kudus. Kekuatan. Dalam pembelajaran kita hari ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama dan indikator pencapaian yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. KD yang pertama, percaya akan Roh Kudus sebagai daya hidup, dengan indikatornya mewujudkan sikap nyata untuk percaya akan Roh Kudus sebagai daya hidup gereja dengan penuh syukur. KD yang kedua, santun dalam kehidupan gereja sebagai wujud karya Roh Kudus. Indikator yang mau dicapai, memilih sikap santun dalam kehidupan gereja sebagai wujud karya Roh Kudus. KD yang ketiga, memahami peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Dalam indikator yaitu menjelaskan dua macam godaan yang harus diwaspadai. Yang kedua, menjelaskan pentingnya membedakan roh. Dan yang berikut menjelaskan dua bentuk bimbingan Roh Kudus di masa kini. Dan yang terakhir, menyebutkan dua hal yang perlu diperhatikan untuk mendapat karunia Roh Kudus. Yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menyusun doa, puisi, membuat refleksi atau ibadat yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Indikator yang mau dicapai yaitu peserta didik dapat merumuskan doa yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Yang kedua, peserta didik mampu membuat puisi yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat refleksi iman yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Tentang materi mengikuti bimbingan Roh Kudus, peserta didik mau diarahkan untuk mewujudkan sikap nyata mengikuti bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, materi konseptual. Dalam pembelajaran tentang materi mengikuti bimbingan Roh Kudus, peserta didik mau diarahkan untuk mengidentifikasikan macam-macam roh. Dalam pembelajaran tentang materi mengikuti bimbingan Roh Kudus, peserta didik mau diarahkan untuk menemukan beberapa tokoh dalam kitab suci yang dibimbing oleh Roh Kudus. Prosedural. Materi metakognitif. Dalam pembelajaran ini tentang mengikuti bimbingan Roh Kudus mau mengarahkan kepada kita untuk percaya dan berani memberi kesaksian hidup tentang kabar baik kepada semua orang dengan rupa-rupa cara, baik melalui kata-kata maupun lewat tindakan-tindakan konkret.
Itu yang kita mau capai. Model pembelajaran saintifik atau ilmiah, metode pembelajaran yaitu mengamati. Nah, sesudah itu menanya, ibu bertanya atau Anda bertanya pada ibu, itu namanya menanya. Yang berikut mengeksplorasi, berarti setelah Anda dalam bertanya, setelah mendapatkan jawaban, Anda mempresentasikan, itu yang mengeksplorasi. Mencoba mengumpulkan data apa? Oh, ini godaan-godaan apa saja? Itu data. Sesudah itu informasi, apa yang kita dapatkan, asosiasi atau mengolah data atau informasi, dan terakhir kita mengkomunikasikan. Nah, sekarang Anda silakan menjawab. Pernahkah Anda mengalami suatu godaan? Pernahkah? Pernah Anda mengalami godaan? Pernah. Seperti apa saja? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Godaan apa yang pernah Anda? Ya, silakan beliau. Mengeluarkan kata-kata kotor. Terima kasih, kita berjalan. Godaan setan dalam bentuk apa? Ini kita mau sebut yang nyata, dari faktual itu yang nyata, real. Godaan apa? Ya, silakan saya. Yang berikut, apa itu godaan? Siapa yang tahu? Kelompok Gian, silakan. Kelompok Julio, silakan. Ya, Nona Grace, silakan. Godaan adalah sesuatu yang dapat menggoda ketabahan hati. Baik, kita terus. Apa yang Anda tahu tentang bentuk-bentuk bimbingan Roh Kudus zaman ini? Bimbingan Roh Kudus itu dalam bentuk apa? Yang Anda tahu? Ya, ayo. Melalui sabdanya dalam kitab suci. Baik, melalui bimbingan yang kita terima lewat firman-Nya dalam apa kitab suci. Menerima Roh Kudus secara istimewa dari Yesus. Baik, siapa lagi? Coba Anda perhatikan di dalam buku itu cerita tentang Nina. Cerita tentang Nina. Godaan untuk merasa senang, memikirkan diri sendiri. Yang berikut, coba kita semua melihat bacaan teks kitab suci. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Bacaan pertama dulu. Ayat 17 sampai dengan 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak mungkin mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan jalan bangsa itu menyesal, apalagi mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Eberon. Dengan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan siang awal untuk menuntut mereka berjalan, dan pada waktu malam dalam siang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan di siang dan malam. Dengan tidak terlalu siang awal itu tetap ada pada siang hari dan siang api pada waktu malam di depan mereka. Demikian kepada Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik. Itu tadi teks pertama. Teks yang kedua, silakan lihat Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 13. Diberi kesempatan baca 5 menit. Masing-masing baca. Untuk sementara siap menjawab pertanyaan. Masih ada? Ya, silakan. Melalui gereja. Melalui gereja. Baik. Ini berbicara tentang para tokoh dalam kitab suci. Ya. Kira-kira masih ada tokoh lain selain yang ada dalam kitab suci ini? Masih ada tokoh lain kan? Yang ada dalam kitab suci.
Ya. Jelas dalam itu bacaan pertama tadi. Ya. Sesudah itu pertanyaan kedua, di zaman sekarang ini toko-toko yang ada itu adalah melalui gereja, kitab suci. Terus cara hidup orang lain yang memberi teladan kepada kita. Itu adalah nabi-nabi yang kita temukan sekarang. Kita tidak bisa bertemu musuh sekarang. Kita tidak bisa bertemu. Dan yang ketiga itu, di zaman sekarang ini Roh Kudus tetap membimbing kita lewat berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan mengarahkan kita untuk kembali pulang kepada yang benar. Dan yang keempat, apa yang kita lakukan, yaitu kita berdoa dengan baik dan benar. Dan kita tahan salib dari samping kembali ke atas. Nah, itu. Jadi ini adalah bagaimana kita dapat bisa membedakan. Ada berapa macam roh? Ya, ada berapa macam roh? Ada dua. Yaitu roh yang baik dan roh yang jahat. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana Roh Kudus dapat membimbing para tokoh dalam kitab suci, dan juga bagaimana ia membimbing manusia di zaman sekarang ini. Dengan cara apa yang akan kamu lakukan untuk semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Anak-anak yang terkasih, renungkanlah beberapa pertanyaan ini dan tuliskanlah hasil refleksimu dalam bentuk slogan atau kata-kata mutiara dalam buku catatanmu nanti, sehingga menjadi pegangan bagaimana bimbingan Roh Kudus dalam hidup saya. Maka dengan model seperti ini, lembar kerja peserta didik, ada ketuanya, itu seperti itu. Dalam kelompok dikumpulkan minggu depan. Beda sebagai paguyuban yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali berikut. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka marilah kita bersama-sama melihat Mazmur dalam buku siswa dan dalam buku guru untuk kita daraskan secara bersama-sama sebagai penutup dari pertemuan pembelajaran kita hari ini. Kita mengambil sikap doa yang baik. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk membacakan Mazmur 25 ayat 2 sampai dengan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah susu-susu berliar-liar atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebesar-besar itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kiranya Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan